Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ridho Pranata, peserta Laksar CPNS Instansi Mahkamah Agung Angkatan 9 Kelompok 4 Jabatan Teknisi Sarana dan Prasarana. Pada video learning journal kali ini saya ingin menyampaikan pengalaman pembelajaran agenda 3 khususnya pada sesi asinkronus atau melalui pembelajaran mandiri. Agenda 3 ini berfokus pada dua materi inti, yaitu yang pertama manajemen ASN dan smart ASN. Yang keduanya penting untuk dipahami sebagai kedudukan kita dan peran kita sebagai ASN dalam kerangka NKRI. Selama pembelajaran asinkronus atau offline, kami mempelajari seluruh materi yang berkaitan dengan manajemen ASN melalui modul maupun video-video yang berkaitan dengan materi. Selain itu, kami juga belajar memahami inti materi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berisi tentang aparatur sipil negara. Undang-undang ini secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan membawa perubahan fundamental dalam manajemen kepegawaian negara. Secara garis besar, konten utamanya adalah untuk mentransformasi ASN menjadi lebih profesional, lincah, dan adaptif melalui 7 agenda prioritas. Adapun 7 agenda prioritas itu, yang pertama, penataan tenaga non-ASN atau honorer. Ini adalah salah satu isu paling krusial. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penataan pegawai non-ASN wajib diselesaikan. Yang kedua, kesetaraan hak PNS dan P3K. Undang-undang ini menghapus diskriminasi hak antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun yang ketiga, percepatan digitalisasi manajemen ASN. Undang-undang ini mendorong digitalisasi manajemen ASN secara menyeluruh, mulai dari rekrutmen, pengelolaan kinerja hingga pelayanan kepegawaian. Yang keempat, penguatan sistem merit. Sistem merit yaitu kebijakan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Yang kelima, fleksibilitas mobilitas ASN. Undang-undang ini mempermudah mobilitas talenta ASN baik secara nasional maupun di internal instansi. Yang keenam, fokus pada kinerja dan pengembangan. Manajemen ASN dialihkan dari yang sebelumnya berbasis pangkat menjadi berbasis kinerja dan kompetensi. Yang ketujuh, penegasan nilai dasar atau core values. Undang-undang ini kembali menegaskan bahwa seluruh ASN wajib mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Pendalaman dari materi ini dilakukan melalui pemberian tugas untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu aktual terkait manajemen ASN di unit kerja masing-masing. Kemudian kita menetapkan dan menganalisis core isu melalui salah satu tools yang telah dipelajari, sehingga kita akan mencari gagasan kreatif solusi yang dikaitkan dengan undang-undang yang mengatur ASN. Jika ada konsep yang sulit dipahami, melalui peserta kami diberikan review kembali terkait materi. Selain itu, kami juga dituntut mencari referensi tambahan atau aktif berdiskusi dengan rekan satu kelompok untuk mendalami materi. Pada materi manajemen ASN, saya memfokuskan pemahaman melalui 3 hal, yaitu hak dan kewajiban kita sebagai ASN, kode etik dan kode perilaku sebagai ASN, sistem merit pada ASN. Materi kedua, smart ASN sangat relevan dengan zaman sekarang. Menjadi smart bukan hanya soal bisa menggunakan laptop atau aplikasi. Dari pembelajaran mandiri ini, saya memahami bahwa smart ASN ditopang oleh 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skills atau kecakapan, kemampuan kita menggunakan teknologi untuk bekerja. Yang kedua, digital culture atau budaya, membangun budaya kerja digital yang positif dan produktif. Yang ketiga, digital ethics atau etika. Ini penting, kenapa? Bagaimana kita beretika di dunia maya, tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan perundungan cyber, dan menjaga nama baik instansi. Keempat, digital safety, keamanan, kemampuan kita melindungi data pribadi, data instansi, dan waspada terhadap penipuan digital atau peretasan. Materi ini menyadarkan bahwa sebagai ASN kita wajib adaptif terhadap teknologi untuk mendukung transformasi digital dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pendalaman dari materi ini dilakukan melalui pemberian tugas untuk membuat media kampanye pilar literasi digital, dan setelah selesai diunggah ke media sosial dan dibuat dalam bentuk videografis dan infografis.
Semua tugas yang diberikan sangat membantu kami, tidak hanya hafal teori dari modul, tapi juga penerapan langsung di unit kerja. Saya menyimpulkan bahwa agenda 3 ini, manajemen ASN dan smart ASN, adalah alat dan aturan main kita untuk memberikan peran sebagai pelayan publik yang profesional dan aktif dan di era digital. Dan menjadi ASN yang profesional, manajemen ASN, dan melek digital smart ASN agar bisa mewujudkan birokrasi kelas dunia. Mungkin sekian learning journal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.